TPN Ganjar Mahfud emosi melihat hasil quick count. Nah, sekarang itu data yang sudah dihimpun mencapai 60%. Kata Litbang Kompas ya. Dan memang Prabowo Gibran memimpin luar biasa. Tapi sebelumnya kita akan bacakan tweet terakhir dari kawan kita, dari guru kita, salah satunya Gus Islah Bahrawi. Kita baca nih ya tweetnya. Sebelum kita masuk ke TPN Ganjar yang emosi luar biasa menerima fakta quick count ini. Sebagai pendukung Ganjar Mahfud, kalaupun kita tidak menang, kita cukup bangga diri bahwa kita kalah dengan terhormat. Kita telah berusaha maksimal melawan operasi aparatur dan keculasan politik paling brutal dalam sejarah bangsa ini. Itu Islah Bahrawi. Dalam artian dia mengakui untuk Pilpres kali ini Ganjar Pranowo berpotensi besar kalah. Saya masih mengatakan berpotensi karena belum ada resminya dari KPU ya. Meskipun quick count sudah jelas menentukan itu. Margin of error dari quick count sekali lagi 1%. Suara Prabowo di atas 59% sekarang. Jadi berpotensi besar menang satu putaran. Kemudian ada kawan kita Denny Siregar, dia nge-tweet terakhir mengatakan kita sudah melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Salam hormat buat kawan-kawan. Siap Bang, kita tetap hormat betul kepada Bang Denny, kepada Cak Islah Bahrawi yang mungkin di dalam urusan politik kali ini kita berbeda pilihan, gak apa-apa. Nah, nanti setelah Pilpres rukun lagi, bareng lagi, satu frekuensi lagi kan itu ya, mudah-mudahan. Ini yang paling kasar itu kan dulu Denny Siregar. Gak apa-apa menang Anies, yang penting jangan Prabowo. Ternyata sekarang, aduh, wes lah. Kita akan lihat nih pernyataan dari TKN Ganjar Mahfud menanggapi hasil quick count. Selamat sore. Saya telah melihat quick count yang kalau nggak salah sudah 40% ya. Tapi menurut bidang hukum kita, barusan kita bicara-bicara ini, banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak perlakuan-perlakuan dan pelanggaran-pelanggaran yang ya kita mesti sabar pertarungan dan pertandingan ini. Jadi nggak bisa terus mengklaim menjadi satu keputusan yang pasti. Dan itu mempengaruhi orang-orang masyarakat dan ini adalah bisa menimbulkan kebohongan-kebohongan karena pengaruh daripada promosi-promosi yang dilakukan oleh sesuatu yang tidak jujur. Terus terang saja, harus kita bersabar karena di 03 ini semua telah melakukan sesuatu yang maksimal dilakukan di semua provinsi. Dan hasilnya ya Pak Ketua ya, bagus sekali. Nah, jadi kalau ini dipermainkan melalui quick count, nanti jangan sampai kita dipermalu juga di internasional. Tahu-tahu quick count di sini lain dengan internasional. Internasional tidak mungkin punya kepentingan-kepentingan khusus. Dia pasti lebih fair. Itu. Jadi terus terang saja, kita semua harus bersabar dan benar-benar dapat kita
jadikan satu landasan demi keadilan, ya, demi keadilan pemilu ini, terutama wasit-wasit, ya. Lantas jangan lupa, kita juga telah menurunkan 1,6 juta ke semua TPS seluruh Indonesia orang untuk mengawasi itu, dan itu nggak bisa dibohong, baik manual maupun secara elektoral. Jadi saudara sekalian, saya harap semua terutama pendukung 03 seluruh Indonesia tenang, sabar, dan tidak terpancing dengan apa yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini semua masih berproses, dan jangan sekali-sekali menganggap dan mengklaim seolah-olah dia sudah juara. Jangan. Saya berapa kali bilang, yang menentukan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 1%. Anda boleh bilang 99% Anda punya, tapi begitu yang satu bilang, ini kebenarannya, ini sesungguhnya, Anda nggak bisa melawan itu. Kedua, rakyat yang memilih, ini kebenarannya, ini sesungguhnya, Anda nggak bisa melawan itu. Kedua, rakyat yang memilih ini dia tahu berapa besar yang dia pilih, kemana dia pilih, itu rakyat tahu. Jadi janganlah mempengaruhi dengan gaya-gaya yang ya lucu deh lu. Oke, terima kasih. Oke, itu tidak mempercayai hasil quick count, tapi ya nggak jadi soal. Ya jangan percaya 100% memang. Cuma 99,9% kayaknya percaya kita hasil quick count. Apalagi Gus Islah udah real menyatakan, ya kalaupun kalah, ya artinya kan harapan untuk menang sangat kecil, bahkan sangat banget kecil gitu loh. Tapi ya nggak jadi soal. Yang jelas apa yang dikatakan oleh TKN Ganjar Mahfud, coba dicek TPS masing-masing. Jujur di sini di tempat saya, di desa saya, di berbagai desa tetangga saya cek, ternyata memang yang unggul Prabowo. Nggak tahu di tempat kalian. Jadi kalau mau disamakan dengan nasional, versi nasional, mungkin di wilayah saya cukup untuk mewakili. Ya, kalau mau disamakan secara ukuran kemenangan. Karena rata-rata di wilayah saya ini yang paling unggul memang Prabowo Subianto, kedua Anies Baswedan, ketiga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan hasil quick count pun kan sekarang sudah 60% data masuk. Sesuai keterangan Kompas, Litbang Kompas, Prabowo Subianto Gibran itu memimpin puncak, kemudian yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga Ganjar Mahfud. Jadi sama, hitungannya sama. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di tempat saya minimal. Nggak tahu di tempat-tempat kalian, apakah kondisinya sama, hitungannya sama dengan hasil quick count? Ya, coba komen. Di tempat kalian yang unggul siapa? Yang paling unggul siapa? Yang menempati posisi pertama siapa? Yang menempati posisi kedua siapa? Yang menempati posisi ketiga siapa? Coba komen ya di tempat kalian. Kalau saya sih di tempat saya, sekali lagi sesuai dengan hasil quick count secara nasional, memang itu di tempat saya juga sama seperti itu. Prabowo memimpin, kedua Anies, ketiga Ganjar. Tapi apapun ceritanya, 1% masih ada dari Tuhan kan. Repot kalau udah masuk ke wilayah sana, ya repot kita.
Kita akan lihat keputusan akhir Tuhan seperti apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.